Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita bahwa pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani bersama-sama di dalam kebaktian doa di GKY Palembang ini. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk kami bersama-sama datang kepadamu, untuk kami bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, untuk bersama-sama berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan kami berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan mengundang kami, dan Engkau sendirilah telah mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa juga untuk kesempatan pada malam hari ini, ketika kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu dan kemudian bersama-sama merenungkannya. Supaya Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu dalam segala kelemahannya dan juga setiap kami ya Tuhan, supaya hati pikiran kami sungguh dipersiapkan dan kami sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, mohon pimpinan penyertaan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, untuk perenungan firman Tuhan hari ini yang akan diberikan tema sesungguhnya apa tujuan hidupku, saya mengajak kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 4 dan 8. Apabila saudara sudah mendapatkan, izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian. Filipi pertama ayat 21 sampai dengan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagian kedua terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 4 dan kemudian ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu semua sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, belum lama ini saya mendapati sebuah halaman website yang berjudul Living a Good Life Without Purpose. How to be happy even if you cannot identify your life's purpose. Menghidupi sebuah hidup yang baik tanpa tujuan. Bagaimana dapat berbahagia bahkan jika engkau tidak dapat mengenali apa tujuan hidupmu. Saudara, membaca judul artikel tersebut saya berpikir, apakah benar si penulis ini serius ingin mengatakan bahwa manusia akan baik-baik saja, bahkan dia katakan bisa happy, dia bahkan katakan bisa menghidupi sebuah good life, hidup yang baik tanpa manusia mempunyai tujuan. Apa iya dia serius begitu? Saya kemudian mencoba untuk membaca artikel tersebut dan ketika saya membaca, saya sedikit kecewa juga karena sebenarnya bukan itu yang dia maksudkan. Ya, penulis ini bermaksud untuk mengatakan bahwa manusia sebenarnya memang butuh tujuan jangka panjang. Tetapi kalau dia belum mendapati tujuan jangka panjang itu, ya sudah. Dia bisa saja kemudian menetapkan dulu goal jangka pendek, untuk kemudian dia lakukan sambil dia melakukan pencarian tujuan jangka panjangnya itu sampai dia benar-benar menemukan.
tanpa dia perlu khawatir, tanpa dia dibebani, tapi dia bisa jalani itu dengan santai begitu. Kira-kira itu yang dia katakan. Saudara, saya tetap tidak sepenuhnya setuju dengan penulis tersebut, tetapi setidaknya penulis tersebut mengakui bahwa manusia memang membutuhkan tujuan. Manusia itu perlu mempunyai sebuah tujuan dalam hidup ini, karena kalau tidak, dia tidak akan mempunyai arah sama sekali, dan dia tidak mempunyai panduan di dalam hidup ini. Berbeda dengan worldview tertentu yang mengatakan bahwa manusia bisa saja hidup seperti ini, hidup dengan tujuan-tujuan jangka pendek saja, kejar ke sana, kemudian mungkin dia belok kiri, dia ke kanan, tanpa mempunyai tujuan jangka panjang. Maka Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan yang sudah ditetapkannya. Manusia tidak perlu bertanya-tanya, mencari-cari di luar sana apa yang menjadi tujuan hidupnya, tapi tujuan tersebut sudah ditetapkan baginya sejak Allah menciptakan dunia ini. Saudara, satu bagian yang sangat kita akrabi, yaitu dari Westminster Shorter Catechism, mengatakan bahwa tujuan manusia itu adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Tujuan manusia yang ditetapkan Allah sejak penciptaan adalah supaya manusia itu berelasi dengannya. Kekristenan adalah sebuah relasi, kita sering katakan. Kenapa? Karena kalau kita beragama Kristen tidak cukup hanya sampai di kita mengaku bahwa saya ini Kristen, saya ini sudah dibaptiskan. Tetapi pertanyaan lebih dalam adalah apakah kita mempunyai relasi secara pribadi dengan Allah. Apakah kita juga kemudian melalui relasi dengan Allah itu kita berelasi dengan orang-orang lain. Itu tujuan hidup kita. Itu tujuan penciptaan kita. Dan juga tujuan kita adalah ketika kita sudah berelasi dengan Allah, melalui relasi yang begitu kaya, yang begitu dalam, yang begitu meluap, akhirnya kemudian kita menghasilkan banyak buah. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana hal tersebut begitu nyata sebenarnya di dalam past, present, dan future-nya kita. Hal tersebut begitu nyata di dalam masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam masa lalu kita bahwa sejak semula kita diciptakan untuk berbuah dalam relasi dengan Allah. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal pertama, setelah Allah menciptakan manusia, maka dia kemudian memberikan kepada manusia itu sebuah mandat budaya. Ya, di dalam bahasa Indonesia memang di sana dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris terjemahannya itu be fruitful and multiply. Ya, be fruitful, hasilkanlah buah. Ya. Dan kita tahu betul bahwa manusia pada masa itu mereka hidup ya di dalam relasi yang erat dengan Allah. Ya, kita melihat bagaimana sebenarnya Allah itu berjalan bersama dengan manusia di tengah Taman Eden. Manusia bisa dibawakan ternak, binatang-binatang ciptaan Allah yang lain, dan kemudian mereka duduk bersama di situ. Allah berelasi begitu dekat, dan melalui relasi yang begitu dekat itulah berkat itu sampai kepada ciptaan yang lain. Manusia diberikan sebuah tujuan untuk hidup erat dengan Allah, dan kemudian menghasilkan buah dari kelimpahan relasi tersebut. Boleh kita katakan bahwa secara hakiki, secara natur, kita diciptakan untuk berelasi dan berbuah. Saudara, sampai di sini mungkin saya perlu mengatakan bahwa kadang-kadang kita memahami buah itu dalam pengertian yang sangat sempit. Ya, kita tentu saja tidak salah ketika membaca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 misalnya, kita mengatakan di sana ada buah roh. Ya, tidak salah kalau kita mengatakan bahwa hidup kita harusnya menghasilkan buah yang seperti itu. Tidak salah. Tetapi seringkali kita lupa bahwa sebenarnya buah dari kelimpahan relasi dengan Allah itu tidak hanya terbatas kepada buah roh, tetapi juga buah yang mungkin hari ini kita bahkan sebut sebagai sekuler. Misalnya ini adalah buah berupa karya kita. Ya, hari ini kalau misalnya ada orang di sana yang di luar sana yang dia mungkin tidak menjadi hamba Tuhan, ya kadang-kadang kita bercanda hamba uang begitu. Kita bercanda ini hamba dunia. Tapi saudara, sebenarnya di dalam penciptaan Allah, pada mulanya sebenarnya dia tidak membedakan antara yang seperti itu. Ya.
Setiap karya manusia, pada saat itu ketika manusia memberikan nama kepada binatang, ketika dia mengelola bumi ini, itu adalah buah yang dihasilkan oleh manusia. Hari ini pun kalau kita melihat karya-karya manusia di luar sana, misalnya itu adalah karya dalam bentuk karya ilmu pengetahuan, sains, kedokteran, ya, terobosan-terobosan di dalam pandangan, dalam pemikiran-pemikiran yang humaniora begitu. Saudara, semua itu adalah buah yang Tuhan inginkan untuk kita ciptakan. Itu adalah tujuan yang Allah berikan buat kita. Kadang-kadang kita begitu dualistik di dalam hal ini sehingga orang-orang yang sepertinya kalau dia tidak menjadi hamba Tuhan, kalau dia tidak di dalam pelayanan di gereja, kalau dia ada di luar, sepertinya itu adalah dia melakukannya seperti dengan malu-malu. Orang akan lebih proud kalau dia menjadi seorang hamba Tuhan daripada kemudian dia menjadi dokter misalnya. Ya, saya bersyukur bahwa kalau boleh kita katakanlah berapa dekade terakhir ini pemikiran seperti itu semakin dikikis. Ya, tetapi kita harus mengakui bahwa pewarisan pemikiran seperti itu masih sering ada di tengah-tengah pemikiran gereja, di tengah-tengah pemikiran umat Allah, ya, sehingga rasanya ini ada yang rohani, ini ada yang duniawi. Sebenarnya tidak demikian. Sejak awalnya kita diciptakan, Allah memberikan kita mandat budaya untuk kita berelasi dengan Dia dan menghasilkan buah. Semua jenis buah itu adalah baik dan itu adalah tujuan yang Allah hendaki bagi kita. Tetapi memang kemudian kita harus juga mengakui bahwa semua itu dikorupsi, semua itu dirusak demikian rupa oleh dosa. Semua itu dihancurkan demikian rupa oleh dosa. Ya. Karya-karya ilmu pengetahuan yang harusnya mengarahkan mata kita kepada Allah yang luar biasa itu kemudian dipakai demikian rupa justru untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Ironis bukan? Karya-karya kedokteran yang harusnya membuat kita semakin terbuka pikirannya tentang Allah, itu justru kemudian menjadi karya yang menjadi pemberontakan terhadap Allah. Karya-karya pandangan-pandangan humaniora kalau boleh kita katakan, yang harusnya juga membuat manusia semakin menemukan harkatnya sebagai gambar dan rupa Allah, justru kemudian membuat manusia menempatkan dirinya di atas Allah dan bahkan kemudian meniadakan Allah. Ironis sekali. Dan bukan hanya karya-karya yang seperti kita katakan tadi, kita kategorikan duniawi itu saja. Bahkan sebenarnya buah roh yang harusnya menjadi buah manusia itu kemudian juga rusak. Ya, kita tidak lagi mencapai tujuan kita, bukannya buah untuk kemuliaan Tuhan, tapi buah-buah untuk kemuliaan dan kehormatan diri, kesukaan diri, itulah yang kita hasilkan. Tujuan kita bukan lagi berelasi dengan Allah, tetapi semuanya adalah berpusat kepada diri. Pusat kehidupan kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada diri. Saudara, di dalam Yohanes 15 yang kita bacakan tadi, Tuhan Yesus memakai gambaran ini adalah seperti ranting anggur yang kering dan tidak berbuah. Ranting yang harusnya itu nempel dan berbuah dari pokok anggur itu, ternyata kemudian kering dan tidak berbuah. Inilah gambaran tentang manusia berdosa yang tidak berhasil, yang gagal, yang tidak mungkin bisa mencapai tujuan hidupnya. Mungkin secara eksternal, penampakan dari luar, manusia ini baik-baik saja, dia tetap hidup, dia tetap melakukan ini dan itu, dia bahkan mencapai banyak hal yang bisa dikagumi. Tetapi sesungguhnya dia adalah ranting anggur yang kering dan tidak berbuah. Saudara, di dalam perjanjian lama khususnya, pokok anggur yang harusnya berbuah itu terutama seringkali dikenakan kepada Israel. Sejarawan Yahudi Yosefus mencatat bahwa di atas pintu masuk bait Allah Herodes itu terdapat tandan anggur yang ukurannya seukuran orang dewasa dan itu terbuat dari emas. Kenapa? Karena itu menggambarkan Israel yang berbuah banyak bagi Allah. Tapi saudara, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat kita bukan lagi pokok anggur yang berbuah, tapi kita adalah seperti ranting anggur yang kering dan tidak menghasilkan buah. Dan itulah kenyataannya dengan Israel. Perjanjian lama memang mengatakan bahwa Israel itu adalah kebun anggur, pokok anggur dari Allah.
tetapi kebun anggur ini tidak menghasilkan buah. Atau kalau dia menghasilkan buah, dia menghasilkan buah anggur yang asam. Saudara, saya rasa kita tidak bisa mengatakan bahwa itulah kondisi Israel atau saja, ya, tapi itu juga kondisi kita. Kitalah sebenarnya ranting-ranting anggur yang kering itu dan tidak bisa berbuah itu. Ya. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa Alkitab tidak hanya menunjukkan realitas manusia yang jatuh dalam dosa itu, tapi Alkitab memberitahu kita bahwa Allah berbelas kasihan dan Allah kemudian datang menjangkau kita. Allah mengadres masalah manusia tersebut, bahwa mereka yang sudah keluar dari tujuan mereka yang sejati, mereka yang sudah keluar melenceng dari jalur mereka yang seharusnya, itu kemudian Allah datang menemukan kita di dalam kesesatan kita dan kemudian membawa kita kembali kepada tujuan kita, yaitu ke dalam relasi dengan Allah dan ke dalam kehidupan yang berbuah. Maka di dalam bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengklaim bagi dirinya, dia katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku, ayat 4, dan aku di dalam kamu. Saudara, kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, itu memulihkan kita yang tadinya adalah ranting kering yang siap untuk dibuang, itu kembali dicangkokkan. Dan kemudian kita kembali mendapatkan hidup itu dari pokok anggur yang benar itu, dan kita kembali siap untuk berbuah. Itulah kondisi present kita. Kalau kita melihat kepada kondisi past kita diciptakan dan tujuan, kita diciptakan untuk berrelasi dengan Allah, kita diciptakan untuk berbuah. Tapi kemudian kita jatuh dan kita kehilangan itu semua. Maka kondisi present kita itu adalah kondisi yang telah ditebus dan dipulihkan kembali. Kita kembali mempunyai relasi dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kita kembali sekarang di-enable oleh Roh Kudus untuk kita kembali menghasilkan buah. Dan buah ini tentu saja mencakup buah Roh Kudus tadi, ya, yang saya sebutkan tadi dalam antara lain dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, tetapi juga buah-buah yang ada di tengah dunia hari ini di luar sana yang sifatnya mungkin bukan yang spiritual tapi yang fisik mungkin. Kita sekarang bisa dengan sangat yakin bahwa kalau kita memang melakukan semuanya itu untuk Tuhan di dalam kesadaran bahwa kita bergantung kepada Dia, bahwa di dalam kesadaran bahwa kita mampu karena Dia, maka banyak karya kita di luar sana adalah karya atau buah-buah yang juga menyenangkan Tuhan. Itu juga yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kita harus mengakui bahwa di dalam sejarah gereja misalnya, ada orang-orang yang berkarya di dalam ilmu pengetahuan tapi kemudian mereka dimusuhi oleh gereja. Karena dianggap ini bertentangan dengan pandangan gereja. Kita sangat menyesali bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan gereja. Kita patut bersedih dan kita harus bertobat dari pandangan seperti itu. Bahwa ada orang-orang yang ketika dia mengadvance ilmu pengetahuan, dia mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang brilian, tapi kemudian dianggap sepertinya ini bertentangan dengan tradisi gereja, ini bertentangan dengan pemikiran gereja yang sudah established, maka kemudian mereka dikucilkan, mereka dipaksa untuk menarik pandangan mereka dan sebagainya. Sangat disayangkan, saudara. Tetapi saya rasa hari ini dengan pemikiran kita melihat bahwa kita, di presentnya kita adalah orang-orang yang mempunyai tujuan berrelasi dengan Allah tapi juga menghasilkan buah yang berlimpah. Maka saudara, bagi kami hamba Tuhan, tujuan kami adalah relasi Allah yang dalam dengan Allah itu kemudian bisa kami bagikan melalui kehidupan spiritual yang kaya bagi saudara, memberkati saudara. Tapi bagi saudara yang ada di luar sana, saudara yang ada di dunia profesi, saudara yang ada di dunia sebagai pebisnis dan sebagainya, semua itu, buah-buah itu saudara hasilkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ilmuwan saudara bisa menghasilkan banyak hal yang bisa memajukan kehidupan manusia hari ini. Sebagai berkat yang keluar dari Allah bagi dunia ini. Sebagai dokter saudara bisa menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan Allah untuk memulihkan dunia ini. Mulai dari fisik mereka mungkin dan kemudian sampai kepada spiritual mereka. Sebagai pengacara, saudara ada di luar sana
bisa menjadi advokat-advokat kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan masih banyak lagi profesi di luar sana, saudara, berbuah bagi Allah. Saudara, ini adalah, saya rasa kalau dalam terminologi teologi, ini adalah bagian dari progressive sanctification kita. Allah telah memulihkan kita di dalam Yesus Kristus. Kita kembali dikuduskan. Dan kita juga kemudian terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk pengudusan kita. Ya, inilah bagian dari progressive sanctification kita. Bukan hanya progressive sanctification yang sepertinya berpusat kepada diri, bagaimana aku semakin baik, bagaimana aku semakin saleh, bagaimana aku semakin bisa diperkenan oleh Allah. Tapi juga semua itu harus kemudian meluap keluar. Bagaimana hidupku yang semakin kudus itu, bagaimana hidupku yang semakin dekat Allah itu bisa jadi berkat. Seorang teladan yang sangat baik bagi kita saya rasa adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak terbantahkan adalah seorang yang sangat penting di dalam kekristenan. Sampai-sampai ada banyak orang yang berpikir bahwa Paulus itu lebih penting daripada Tuhan Yesus sendiri begitu. Karena bagi mereka Tuhan Yesus tidak mengumpulkan begitu banyak murid, mendirikan begitu banyak gereja. Tapi murid-muridnya lah dan terutama Paulus mempunyai peran begitu besar. Mendirikan begitu banyak gereja di banyak tempat. Tapi saudara, bagi kita bukan itu, ya. Tapi saya rasa kehidupan dan cinta Paulus akan Tuhan itulah yang menjadi teladan yang sangat besar bagi kita. Di dalam bagian yang juga kita bacakan tadi dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22, Paulus sampai kepada sebuah kesadaran akan kondisi presentnya, kondisi masa kininya dia. Dia katakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di dalam bagian ini Paulus sudah sampai di tahap relasi dengan Allah yang begitu dalam, sehingga dia katakan aku rindu untuk segera kembali kepada Allah. Saudara, ini sebuah pemikiran yang saya rasa kita sangat jauh mungkin dari situ ya. Saudara, beberapa hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, anak saya bermimpi saya meninggal, saudara. Dia bermimpi saya meninggal dan dia katakan dia sangat sedih di dalam mimpinya itu, dia menangis. Dan bahkan ketika dia menceritakan mimpi itu pun dia kembali menangis, saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dia sadar bahwa saya akan berangkat naik pesawat ke Palembang. Dia nangis lagi, saudara. Ketika dia menangis demikian rupa, saya berpikir apakah saya sudah siap ya untuk kembali kepada Tuhan. Saya tidak takut mati, tapi saya kemudian berpikir apakah saya sudah siap untuk kembali kepada Tuhan? Apakah buah yang saya hasilkan itu sudah cukup? Apakah Allah memandang bahwa saya sudah cukup bekerja baginya? Apakah Allah melihat saya sudah cukup menjadi berkat bagi keluarga saya? Sehingga kalau dia panggil saya pulang, anak-anak saya semua dalam kondisi siap. Tapi saudara, di dalam bagian Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini Paulus jelas di dalam konteks bagian ini dikatakan dia rindu untuk kembali kepada Allah. Ya, sebuah relasi yang sudah begitu dekat sehingga dia katakan aku rindu untuk segera kembali begitu. Untuk kembali berjumpa dengan Kristus, untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Tapi dia katakan bagiku hidup ini adalah untuk Kristus. Sekalipun mati itu adalah keuntungan, itu lebih baik, itu lebih menguntungkan, tapi hidup bagiku itu adalah untuk Kristus. Kalau aku masih diizinkan hidup, aku masih dibiarkan hidup di dunia ini, maka hidupku tujuannya adalah bagi Kristus. Kalau aku harus dihidup di dunia ini, dia katakan, artinya aku harus bekerja memberi buah. Saudara, bagaimana kondisi present kita hari ini? Apakah kita menyadari tujuan hidup kita seperti itu? Bahwa tujuan hidup kita baik past maupun present, terutama present. Karena kita toh sedang menghidupinya, bukan? Bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kembali ke dalam relasi yang intim dengan Allah, dan dia menghendaki supaya kalau kita hidup, hidup itu adalah bagi Kristus. Kalau kita hidup, hidup itu adalah bekerja, memberi buah. Saudara, kita hidup
bagi Kristus masa ini dan bekerja memberi buah hari ini tidak akan berhenti hanya di masa ini. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu ini, toh ini semua akan selesai, bukan berakhir di tengah-tengah dunia ini. Saudara, sesungguhnya apa yang kita kerjakan sampai dengan hari ini dan besok-besok, itu akan mempunyai nilai bagaimanapun juga di dalam kekekalan. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa konsep kita tentang kerajaan Allah itu adalah sebuah konsep tentang kerajaan Allah yang already but not yet. Kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita, dan apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu bisa kita rasakan. Buah-buah kerajaan Allah itu harusnya bisa terlihat melalui kita. Tapi sebaliknya, apa yang kita lakukan hari ini itu akan mempunyai konsekuensi untuk di masa yang akan datang. Kalau saudara baca di dalam Wahyu, maka saudara akan banyak melihat bahwa Allah akan menghakimi dan akan menebang pohon-pohon anggur di bumi. Allah akan melakukan penghakiman terhadap pohon-pohon anggur di bumi itu dan dia akan lemparkan itu ke dalam api. Memang di dalam Wahyu itu tidak tercatat misalnya secara eksplisit pohon-pohon anggur surgawi, nggak ada, memang tidak dicatat. Tapi saya membaca beberapa penafsir dan para penafsir itu mengatakan bahwa sebenarnya jelas di sana kita bisa katakan bahwa implied di dalam bagian itu adalah bahwa ada pohon-pohon anggur surgawi yang menyenangkan Allah. Ada pohon-pohon surgawi di dalam langit dan bumi yang baru. Di dalam Yerusalem baru. Di mana di situ pohon-pohon anggur ini benar-benar adalah pohon-pohon yang berakar di dalam Kristus, yang menghasilkan buah yang menyenangkan Allah, di mana Allah sendiri adalah penikmatnya, dan setiap umat Allah di dalamnya juga adalah penikmatnya. Saudara, itulah past, present, dan future kita di dalam mata Allah. Dia menciptakan kita untuk berelasi dengan dia, dengan tujuan kita berelasi dengan dia dan menghasilkan buah bagi dunia ini. Ketika kita jatuh pun, dia kemudian menebus kita kembali ke dalam relasi dengan dia, supaya kita juga menghasilkan buah. Itulah kondisi present kita. Dan di dalam kondisi future kita, di dalam langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, pohon-pohon anggur surgawi itu tetap akan menjadi kesukaan bagi Allah. Sayangnya saudara, gereja hari ini lebih banyak bersikap mediocre. Ya, yang penting kita cukup baik. Ya, yang penting kita lebih baik daripada di luar sana. Ya, dan saya mengatakan ini bukan untuk menghakimi saudara, tapi juga ini adalah sebuah evaluasi diri. Kita lebih sering bersikap mediocre, kita lebih sering bersikap ya sudah cukup, ya cukup. Kita kayaknya sudah lebih maju daripada yang lain. Kita sudah lebih selangkah di depan yang lain dan itu cukup. Kita puas. Relasi kita dengan Allah itu seringkali kemudian tanggung, bahkan kemudian bersifat transaksional, tidak sungguh-sungguh menjadi sebuah relasi yang intim, yang begitu dekat, yang begitu mengalir dari hati ke hati begitu. Tapi lebih sering bersifat transaksional. Kadang-kadang itu sangat tercermin dalam doa kita. Misalnya kita lebih sering berdoa, I ask, you give. Atau di dalam pemberian kita, persembahan kita kadang-kadang bersikap, I give, so you give back. Tidak ada relasi yang akhirnya menjadi begitu kaya dan tidak tertahankan kekayaan itu meluap demikian rupa dan kemudian menghasilkan buah-buah yang lebat. Seringkali tidak seperti itu. Gereja seringkali kemudian menjadi begitu kelaparan. Dan akhirnya bukannya buah yang baik itu yang mereka telan, yang mereka hasilkan dan mereka telan, tapi kemudian mereka menjadi konsumen dari nilai-nilai dan buah-buah dunia ini. Di dalam sebuah buku berjudul Franchising McChurch, sebuah plesetan dari McDonald, Thomas White dan John Yates mengatakan bahwa gereja hari ini sudah sangat berfokus kepada hal yang salah. Kita sudah menjadi gereja penikmat fast food. Kita menjadi gereja yang berfokus pada efisiensi, bagaimana seperti McDonald begitu ya, saya bukan lagi menghina McDonald, ya, tapi ini sebuah realita bahwa McDonald cara kerjanya memang seperti itu kan. Mereka menghasilkan burger-burger dengan cepat, ya, tapi kualitas nilai gizi dan sebagainya itu seringkali kita tahu tidak sehat. Ya, hal ini diakui karena dulu di Amerika pernah ada orang yang menuntut
McDonald mengatakan, kamu membuat kami jadi gemuk, kami minta ganti rugi sekian banyak uang begitu. Tapi kemudian pengadilan Amerika Serikat saat itu mengatakan apa? Pengusaha-pengusaha fast food dan sebagainya itu harus dibebaskan dari tuntutan semacam ini. Kenapa? Karena toh konsumen sebenarnya sudah tahu bahwa McDonald dan kawan-kawan itu tidak sehat. Kalian kalau makan itu pilihanmu sendiri. Begitu. Jadi saudara, ketika mereka menulis franchising McChurch, mengatakan bahwa gereja sudah hidup seperti restoran fast food yang maunya asal cepat, asal nikmat, micinnya banyak, begitu kan? Lemaknya banyak, kalorinya tinggi, gulanya banyak, tapi itu semua menyenangkan, tapi ternyata tidak sehat. Gereja sudah mulai hidup dalam pola seperti ini. Gereja sudah menjadi konsumen, bukan lagi produsen dari buah-buah yang sehat. Gereja kehilangan relasi dan itu sebabnya kemudian dia begitu kelaparan, dia begitu kehausan, dan dia sibuk mencari nilai-nilai yang bisa ditelannya dari luar. Dan kemudian terciptalah mentalitas konsumen yang instan. Saudara, di tengah-tengah kondisi ini bagaimana kemudian kita kembali kepada tujuan hidup kita untuk berelasi dengan Allah dan berbuah baginya. Maka di dalam bagian Yohanes 15 tadi, begitu kaya dengan nilai-nilai tersebut. Di dalam bagian ini kita berkali-kali diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita terus berdiam di dalam Dia. Saudara, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita lupa akan hal ini. Ya, atau jangan-jangan ada di antara saudara yang selama ini saudara berdiam di dalam gereja, berdiam di rumah tangga Kristen, tapi saudara belum berdiam di dalam Kristus. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini saudara ke gereja, tapi saudara belum benar-benar kenal siapa itu Yesus. Ini bisa jadi. Akibatnya tanpa melalui Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu saudara tidak ketemu dengan Allah di dalam relasi itu. Saudara, datanglah kepada Kristus, tinggallah di dalam Dia, dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam saudara. Saudara larut di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa dan puasa. Ya, bagian firman Tuhan ini katakan, mintalah, ya, maka kamu akan menerima. Mintalah maka akan dilakukan bagimu. Yang kedua saudara, selain secara pribadi kita berdiam di dalam Allah, saya rasa gereja-gereja, hamba Tuhan, majelis pengurus, juga perlu selalu dengan intentional itu menyediakan wadah yang kondusif untuk jemaat bersama-sama berelasi dengan Allah. Ya, bukan hanya melalui ibadah seperti ini, tapi juga persekutuan-persekutuan, kesempatan-kesempatan di mana jemaat bisa membaca dan memahami firman Tuhan. Gereja mendampingi anak-anak muda untuk mendengarkan dan menjawab panggilan Tuhan. Bagaimana mendorong anak-anak muda bahkan mereka yang ada di marketplace untuk mereka bisa tetap menemukan tujuan mereka, tetap berelasi dengan Allah dan menghasilkan buah di tengah-tengah marketplace. Dan hal yang lain saya rasa adalah bahwa kita harus sadar bahwa semua ini membutuhkan waktu. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Di dalam Yohanes 15 ini di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tentang Bapa ini begitu singkat, hanya di 2 ayat. Ayat kedua mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong oleh Bapa. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan oleh Bapa. Saudara, di dalam usaha kita untuk kita berelasi dengan Bapa, di dalam usaha kita untuk kita menghasilkan buah bagi Allah, jangan lupa bahwa Dialah sendiri yang melakukannya bagi kita. Kadang-kadang mungkin kita lelah karena kita sudah berusaha untuk menjalin relasi yang dalam, untuk menghasilkan buah yang banyak, tetapi itu sepertinya tidak kunjung tiba. Maka saudara, mungkin dalam hal ini saya perlu mengingatkan saudara bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tujuannya tidak salah saudara. Kalau saudara mengejar tujuanmu adalah relasi dengan Allah, kalau engkau mengejar tujuanmu adalah menghasilkan buah bagi Allah, tapi ternyata kok belum begitu. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa untuk itu, tapi kok belum. Maka waktu Tuhan bukan waktu kita. Sabarlah, karena Bapa saat ini sedang memotong ranting itu, Dia sedang memangkas yang tidak perlu, Dia sedang membersihkan saudara, dan saatnya akan tiba bahwa buah itu akan dihasilkan dengan lebat. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan. In the past,
Kita memang diciptakan dengan natur untuk berelasi dan menghasilkan buah bagi Allah. Dan in the present, kita adalah umat-umat tebusan Allah yang sudah kembali berelasi dengan Allah, dan kita dimampukan untuk menghasilkan buah baginya, dan kita tetap akan menjadi pohon anggur surgawi kesukaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau menciptakan kami dengan begitu mulianya. Bahwa Engkau menciptakan kami bukan hanya sekedar untuk menjadi penghias alam semesta ini, untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, tapi kami adalah ciptaan dalam gambar dan rupa Allah, diciptakan untuk berelasi erat dengan Engkau, dan diciptakan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu menghasilkan buah di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kejadian kami sungguh ajaib. Dan kami bahkan bersyukur lebih lagi ketika kami jatuh di dalam dosa. Engkau datang mendapati kami, mencari kami di jalur kami yang keliru itu. Dan kemudian menuntun kami kembali kepada jalur yang seharusnya. Kembali ke dalam relasi dengan-Mu dan kembali dimampukan untuk berbuah bagi-Mu. Kami bersyukur ya Bapa bahwa hari ini di tengah-tengah penantian kami akan kedatangan Kristus yang kedua. Di tengah-tengah kami menantikan Yesus Kristus telah pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Kami diberikan kesempatan untuk terus berdiam di dalam Engkau dan menghasilkan buah bagi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tujuan yang begitu mulia yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak perlu seperti orang-orang lain yang bingung dan tujuan mereka, yang kemudian harus membuat tujuan-tujuan jangka pendek yang mengarahkan hidup mereka. Kami bersyukur kami tidak memerlukan itu. Karena kami mempunyai sebuah grand purpose, sebuah tujuan yang agung yang sudah Allah siapkan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.